Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizky Salsabila dengan NIM 41524001092 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi market basket analysis menggunakan algoritma a priori pada dataset Bakery. Tujuan dari program ini adalah untuk menemukan pola pembelian pelanggan, kemudian memanfaatkan pola tersebut untuk memberikan rekomendasi produk. Sebagai contoh, apabila pelanggan membeli kopi, maka sistem dapat memberikan rekomendasi produk lain yang sering dibeli bersama dengan kopi. Pertama, kita akan membuat library-nya terlebih dahulu. Library pertama adalah Pandas. Pandas ini digunakan untuk membaca datasetnya, mengolah data, membersihkan data, serta membuat struktur data dalam bentuk data frame. Terus yang kedua itu ada library dari package MLX10, yaitu fungsi a priori dan association rules. Jadi di fungsi a priori-nya ini digunakan untuk mencari kombinasi item yang sering muncul bersamaan atau disebut frequent item set. Sedangkan association rules digunakan untuk membentuk aturan asosiasi berdasarkan frequent item yang telah ditemukan. Selanjutnya, program akan membaca dataset dari Bakery CSV menggunakan fungsi read underscore CSV-nya ini. Dataset ini berisi riwayat transaksi pelanggan di sebuah toko roti atau bakery. Setiap baris mewakili satu produk yang dibeli dalam satu transaksi. Hasil pembacaan datasetnya disimpan ke dalam variabel bernama df yang dibentuk dari data frame-nya. Kemudian fungsi head-nya digunakan untuk menampilkan 5 data pertama. Tujuannya untuk memastikan dataset berhasil dibaca dan mengetahui struktur data yang dimiliki. Selanjutnya program akan menampilkan jumlah seluruh data yang menggunakan fungsi len. Informasi ini penting agar kita mengetahui banyak data yang akan dianalisis. Langkah selanjutnya kita data cleaning. Fungsi .9 ini digunakan untuk menghapus seluruh baris yang memiliki nilai kosong atau nol. Data kosongnya perlu dihapus karena dapat mempengaruhi proses analisis a priori. Selain itu, programnya juga menghapus item yang bernama non. Non itu bukan merupakan produk yang sebenarnya, sehingga apabila tetap digunakan, maka hasil analisis menjadi lebih. Pada bagian ini merupakan tahap pre-processing sebelum algoritma a priori dijalankan. Awalnya dataset berbentuk daftar transaksi. Sebagai contoh, transaksi nomor 1 berisi bread, coffee, and cake. Kemudian menggunakan fungsi group by and size and unstack, data tersebut diubah menjadi bentuk matrix sehingga setiap baris menunjukkan satu transaksi. Sedangkan setiap kolom menunjukkan satu jenis produk. Apabila satu produk dibeli, maka nilainya lebih dari 0, sedangkan yang tidak dibeli maka nilainya 0. Bentuk matriks seperti ini merupakan format yang dibutuhkan oleh algoritma a priori. Ini data akan diubah menjadi bentuk biner. Apabila jumlah suatu produk lebih dari 0, maka nilainya menjadi 1, sedangkan jika tidak dibeli hasilnya menjadi 0. Algoritma a priori tidak memerlukan informasi jumlah produk yang dibeli, melainkan hanya membutuhkan informasi apakah suatu produk dibeli atau tidak. Hasil a priori disebut frequent item set. Frequent item set merupakan kombinasi produk yang paling sering muncul bersama. Kemudian hasilnya diurutkan berdasarkan nilai support terbesar. Semakin tinggi nilai supportnya, berarti semakin sering kombinasi tersebut muncul pada transaksi pelanggan. Setelah frequent item set diperoleh, langkah berikutnya adalah membentuk association rules. Association rules merupakan aturan hubungan antar produk. Sebagai contohnya kayak misalnya kopi mengarah ke cake, artinya pelanggan yang membeli kopi memiliki kemungkinan besar untuk membeli cake. Pada penelitian ini digunakan metric leaf dengan minimum nilai 1. Selanjutnya, seluruh urutan diurutkan berdasarkan nilai leaf terbesar terlebih dahulu. Perbandingan terhadap nilai leaf akan sama digunakan nilai confidence sebagai pembanding. Dengan demikian, aturan terbaik akan berada di urutan paling atas. Program kemudian menampilkan 5 informasi penting. Yang pertama ada antecedent, yaitu produk awal. Yang kedua ada consequence, yaitu produk yang direkomendasikan. Kemudian support, confidence, dan leaf yang menunjukkan kekuatan hubungan antar produk. Semakin besar ketiga nilai tersebut, maka semakin baik aturan asosiasi yang ditemukan. Bagian berikutnya adalah membuat fungsi rekomendasi. Fungsi ini menerima dua parameter. Parameter pertama adalah nama produk yang dipilih pelanggan. Parameter yang kedua adalah jumlah rekomendasi maksimal yang akan ditampilkan, yaitu 5 produk. Program akan membuat list kosong untuk menyimpan hasil rekomendasi. Kemudian seluruh asosiasi rules dibaca satu persatu menggunakan perulangan. Pada setiap aturan program akan mengambil produk awal atau antecedents
serta produk tujuan atau consequence. Program kemudian memanggil fungsi rekomendasi untuk mencari produk-produk yang memiliki hubungan paling kuat dengan coffee. Apabila hasil diperoleh misalnya ada cake, bread, pastry, tea, and sandwich, maka dapat diartikan bahwa berdasarkan data transaksi sebelumnya, pelanggan yang membeli kopi juga sering membeli produk-produk tersebut. Dengan demikian, sistem dapat menampilkan rekomendasi tersebut kepada kasir atau langsung kepada pelanggan. Sebagai kesimpulan, program ini menerapkan algoritma a priori untuk menganalisis pola pembelian pelanggan pada dataset bakery. Tahapan yang dilakukan mulai dari membaca dataset, membersihkan data, mengubah data menjadi matriks transaksi, mencari frequent item, membentuk association rules, hingga menghasilkan rekomendasi produk. Hasil rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebuah sistem kasir untuk melakukan cross-selling, yaitu menawarkan produk lain yang memiliki peluang tinggi untuk dibeli bersama dengan produk yang dipilih pelanggan. Dengan memanfaatkan data transaksi histori, keputusan rekomendasi tidak lagi berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan pola nyata yang ditemukan oleh algoritma a priori. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus meningkatkan nilai penjualan bagi bisnis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak.